Assalamualaikum kawan-kawan, kami ini lagi berlebaran ke rumah guru kita. Guru kita bersama Ustaz Zakir Al-Ansori SHIMH, dan di sini kebetulan ada tamu-tamu yang juga ramai. Namun guru kita bersedia untuk silaturahim dan berbincang lah tentang hal apapun, pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan yang dititip melalui WA tadi akan saya sampaikan juga. Di sini ada Akin, ada Suhaimi beserta istri dan anak-anaknya. Ya alhamdulillah situasi di sini ramai dan guru kita sibuk dan tetap menyempatkan diri selalu bercengkerama di channel podcast asik. Guru, ini nih langsung aja lah pertanyaan-pertanyaan nih terkait Idul Fitri. Kan ada perbedaan kemarin nih antara dari Muhammadiyah ya dan pemerintah. Lalu pemerintah menyepakati di tanggal 21. Seandainya di tanggal 20 itu terkategori masuk 1 Syawal, apakah berdosa? Gitu nih guru. Jadi begini, perbedaannya itu diawali dari metode. Bang, susah kita ya. Ini separuh penuh apa separuh berisi? Separuh kosong apa separuh berisi nih? Separuh penuh. Separuh penuh. Nah, bisa jadi Akin anggapnya separuh kosong ini kan. Iya. Padahal sama. Bulannya sama, mataharinya sama, tapi sudut pandang yang berbeda. Itu panjang sebenarnya, itu kan ilmu falak, astronomi. Jadi pendukung wujudul hilal itu diantaranya Muhammadiyah. Wujudul hilal itu kalau bulan sudah di atas ufuk, ini bumi, ini bulan. Berapapun derajatnya, kalau dia wujud itu ada. Nak 1, nak 2, itu bulan baru sudah. Kalau bahasa pintu-pintu anak bulan. Oh, hilal. Apa namanya kalau bukan hilal? Nampak sudah. Tapi tidak nampak dengan mata telanjang. Ya kan? Nah, menurut pendukung ru'yah itu melihat. Delok, kata orang Jawa itu. Delok. Apa? Ngincang. Nah, mitihi. Ya. Itu harus nampak. Alasan kelompok yang kedua ini karena hadisnya begitu, sumu liru'yati waftiru liru'yati, berpuasalah kalau melihat anak bulan, berbukalah atau iftar tadi itu kalau melihat anak bulan atau hilal. Nah, menurut Muhammadiyah melihat itu tidak mesti dengan mata, karena ilmu pengetahuan terus berkembang. Menurut kelompok katakanlah NU begitu, itu harus melihat karena Rasulullah begitu, perintahnya melihat. Nah, muncul yang ketiga, kelompok imkan ru'yah, dan ini pemerintah sebenarnya. Imkan itu mungkin. Kapan mungkin dilihat? Nah, kriteria itu berubah setiap tahun karena penemuan teknologi selalu berkembang. Dulu pernah 6 derajat. Pernah bahkan sebelumnya 9. Jadi yang mungkin dilihat kalau dia 6 derajat. Kemudian turun jadi 2. Nah, 2 tahun terakhir jadi 3. Jadi kalau ada orang mengaku ya melihat, sementara menurut data hisab, kan ada data epimeris namanya. Sudah ketahuan sebenarnya posisi bulan itu 100 tahun ke depan kita udah tahu. Ya, seperti gerhana bulan. Gerhana bulan, presisi kapan detiknya gitu ya. Sebenarnya udah tahu. Nah, cuman itu tadi menurut ilmu astronomi yang mungkin dilihat anak bulan itu imkan ru'yah kalau 3 derajat menurut kriteria MABIMS. MABIM itu anggota Asia Tenggara lah, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura gitu kan. Nah, itu jadi metodenya yang membedakan. Bulannya sama. Karena metode yang berbeda, memang sampai kiamat kurang 2 hari nggak pernah ketemu ini. Kurang 2 hari ya. Jadi memang susah, ya, tinggal negara ya, menentukan. Dan dalam kaidah usul fiqh itu hukmul hakim yarfa'u syak, ya, ketetapan pemerintah itu menghilangkan segala persangkaan perbedaan. Jadi apapun yang ditetapkan pemerintah kita ngikut, karena itu selamat gitu ya. Apakah pemerintah menetapkan metode hisab seperti Muhammadiyah, apakah menetapkan ru'yah seperti NU, atau imkan ru'yah seperti perkembangan teknologi, kita ngikut. Nah, namun kemudian pertanyaannya adalah
kita ini kan butuh kepastian. Kita libur saja, kita berlibur, kita mau umroh, mana itinerarinya, jadwalnya mana, skedulnya, gitu kan. Iya. Nah, kita kan ingin menjadwalkan kapan masuk sekolah, kapan masuk kerja, hari pertama ke rumah siapa. Tentu ada. Iya. Dan ibadah itu butuh kepastian. Kayak haji kan jelas. 9 Zulhijjah. Nah, 1 Syawal itu kemudian menurut saya ya, biar lebih efektif, tentukan saja jauh-jauh hari. Tidak perlu diintip, diinceng itu tadi. Dari Sabang sampai Merauke, ribuan orang loh. Dengan biaya tentunya, dengan energi yang harus keluar. Dan di atas itu semua sebenarnya ketidakpastian dalam tanda kutip. Kita jam 7 mengumumkan di waktu Indonesia bagian Barat. Di Papua ada jam 9. Oh, iya. Mereka mau takbiran. Jadi nggak nih? Opor mau dimasak. Jadi nggak nih? Iya. Banyak masalahnya gitu kan. Maka itu, kalau dia di bawah 3 derajat, menurut saya ya, kalau pemerintah tetap berpegang pada itu, tetapkan saja istiqmal 30 hari, Ramadan itu. Ya sudah. 21? Enggak. 30 hari? Enggak, kalau tanggal 29 Ramadan itu, dia di bawah 3 derajat, nggak perlu diintip lagi. Lusa saja langsung, jauh hari tetapkan gitu. Iya. Jadi orang pasti gitu kan. Sudah bisa mempersiapkan. Ini mak nak beli santan, beli beda nih. Banyak orang ragu. Nanti kata kawan gara-gara hilal estetik rusak opor sebelanga. Ini fenomenanya Guru, setelah saya amati ternyata terjadi di tahun 2015 pernah terjadi katanya. Sebenarnya 11 ya? Semenjak reformasi, semenjak ada sosmed, semua orang jadi ahli palak dadakan. Semua orang jadi pengamat astronomi dadakan, dan semua bisa komentar. Dulu kan ada redaktur, koran-koran, televisi. Sekarang kita punya Facebook sendiri, punya X atau Twitter sendiri, semua. Ya, orang tinggal kopas, yang sumbernya juga kadang belum tahu benar atau tidak. Ya kan? Ya semua jadi pengamat, seperti pengamat perang hari ini lah gitu kan. Dan kenapa pemerintah tidak membuat regulasi menetapkan terkait perayaan Idul Fitri itu memakai pola ru'yah kah atau hisab kah yang disepakati, jadi tidak ada perdebatan. Nah, memang usulan itu sudah ada, gitu kan. Tapi sekali lagi kembali kepada gimana ya, ini keyakinan orang beragama. Kalau kembali kepada Undang-Undang Dasar kan negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaan masing-masing. Dalam setiap agama apapun, sekte itu pasti ada. Ya, bukan hanya di Islam. Ya. Kenapa? Karena kita diberi Tuhan otak, sudut pandang, cara berpikir yang tidak sama, gitu ya. Nah, jadi ada kelompok Katolik, ada Ortodok, ada Protestan, ada yang di Lebanon itu apa? Macam-macam. Gitu ya. Jadi Kristen itu sendiri banyak, Hindu juga banyak, gitu kan. Banyak sekte, ya. Nah, Islam juga begitu. Di dalam Ahlus Sunnah macam-macam. Di luar itu ada lagi, ada yang Syiah, ada yang Mu'tazilah, dan segala macam. Jadi kalau negara ingin menetapkan, bisa saja sebenarnya, ya. Dan butuh kepemimpinan yang kuat, dan butuh metode yang bisa mengakomodir ya semua pihak. Tapi menurut saya begini, seperti yang kita bahas tadi itu, yang paling penting sebenarnya kepastian. Metode apapun, tahun depan kita bisa tetapkan hari ini. Kita kan buat kalender nih. Iya. 1 Ramadan tanggal sekian, 1 Syawal tanggal sekian. Apa susahnya, gitu kan? Iya. Tetapkan saja. Tapi tanggal saya tetapkan sesuai dengan keputusan pemerintah kemarin. Dan tidak ada satupun regulasi undang-undang yang mengatakan keputusan itu di tangan ormas. Tidak ada. Itu hanya kebijakan pemerintah saja sebenarnya. Biar minta masukan nih. Dalam hal ini pemerintah kan Kementerian Agama. Nah, di dalam agama ini kan ada banyak organisasi. Minta tolong. Matlul Anwar gimana, Nahdlatul Ulama gimana, Ahmadiyah gimana, Al Khairat gimana, Persis gimana. Jadi ditanya gitu kan. Dan kayaknya sekarang ini hampir semua ormas juga membentuk lajnah falakiyah tadi itu. Akhirnya begitu kan, karena memang diberi peluang, ya kan. Tapi kalau perbedaannya itu masih 1 dan 2, kayak kemarin 20 dan 21, itu masih ditolerir.
Tapi kalau majunya 3 hari atau mundurnya juga 3 hari, itu bukan tafsir jalan lain itu jalan lain. Jalan lain. Itu jalan lain itu. Tapi Arab Saudi kan tanggal 20 kemarin gue ya. Ya, karena mulainya juga duluan. Oh, lebih duluan juga. Ya, Berarti mulai tanggal 18, pas 30 hari. seperti Muhammadiyah berarti. Ya, ada yang kawan saya berseloroh begini. King Salman sudah jadi Muhammadiyah. Iya juga. Jangan-jangan karena keputusannya sama kan. Kalau zakat fitrah tahun ini kayaknya memang sudah seragam guru di setiap masjid itu sudah pakai uang. Tidak ada perdebatannya seperti beberapa tahun yang silam kan beras uang selalu dibahas setiap tahun. Tapi alhamdulillah tahun ini kayaknya tidak ada perdebatan lagi dan semuanya menyepakati keputusan MUI lah dulu guru. Bahwasanya pakai uang. Itu macam mana historinya itu guru? Sebenarnya bukan pakai uang. Yang nama zakat fitrah itu harus makanan pokok. Seluruh mazhab kecuali Hanafi, ya, dalam mazhab Hanafi bisa diuangkan. Yang dengan uang itu bisa jadi alat tukar sebenarnya. Seandainya tidak bisa membeli makanan pokok juga jadi masalah juga. Uang banyak, beras tak ada di rumah malam itu kan, atau hari itu susah juga. Tak bahagia juga kan? Sebenarnya itu untuk memudahkan. Ya, sekarang kan dunia dalam genggaman, semua mudah. Dan hukum itu berkembang. Dulu orang berzakat itu biasanya yang ada di situlah. Sekarang ada prioritas kadang-kadang itu. Ada satu daerah yang terjebak bencana. Ada satu saudara kita yang memang sangat membutuhkan, maka para ulama membolehkan transfer. Bagaimana mentransfer beras ke sana? Nah, ke uang, gitu kan. Nah, samalah dengan ini. Jadi ada kemudahan-kemudahan ketika orang berzakat, maka pengambil keputusan ya dalam hal ini pemerintah yang di situ ada bagian Kesra, ada Basnas, MUI ya bermusyawarah di situ. Pada dasarnya satu gantang bukan satu gantang 4 kilo ya, satu gantang itu 2,5 kilo ya, 2,5 kilo minimal 2,5 kilo itu, dan makanan pokok dan atau uang. Nah, cuman uang ini kan itu yang diperdebatkan karena ini fikih ya. Ada yang berpendapat harus mengikut gantangnya Hanafi. Makanya kemarin ketemu angka 60.000, 50.000, 40.000. Beras paling murah itu tidak 40.000 sebenarnya. SPHP itu ya Berapa beras bulog? 63.000, 5 kilonya. 5 kilonya. Berarti kalau 11.000, anggaplah 11.000 ya, 65 berarti. Nah, kalau 11.000, 2 kilonya 22.000. Tambah setengah kilonya 11, 5,5. 22 tambah 6 lah anggap. 28 berarti. Enggak ada 40 kan. Maka itu sebenarnya konversi pendapat yang membolehkan uang dari itu sebenarnya di situ. Meski demikian, sebenarnya ada juga yang berpendapat berapa harganya begitulah uangnya, ada juga. Tapi yang paling aman tuh beras dunia lah. Tidak ada ragu lagi kita. Kita beli beras 10 kilo ini untuk 4 orang antar langsung. Itu lebih murah. Lebih murah, lebih sesuai dengan konsep asal dan lebih selamat dari perbedaan pendapat. Itu lebih ini lagi. Tapi kadang ini karena aku memang selalu dengan digaji tuh namanya beras. Tahun ini beras, besok pakai duit kayak gitu kan. Nah, pas tahun yang pakai beras, sudah ditetapkan 2,5 kilo. Karena aku ragu, karena aku lebih cenderung ke yang 27, aku bawalah 3 kilo. Pas kita ngantar beras, panitia pengumpul zakat tadi itu agak lesu kayaknya. Tapi abnormal. Iya, agak lesu. Kalau yang disebut masjidnya jangan. Agak lesu kayaknya itu pertama sekali. Tuh. Terus apa tuh? Ketemu. Ini kan selalu dulu pernah diterapkan di Masjid Agung, ada pihak yang jual beras di depan, apa kayak itu kan. Kadang ada ketemu di beberapa musola atau surau
itu masih menggunakan beras itulah bolak-balik ya gitu kan. Padahal sudah berapa kali di Masjid Agung juga almarhum Salim Kasim juga pernah ngomong kalau bisa berasnya jangan itu aja putar. Itu campur tuh Ustaz. Ya. Masalah beras yang dipakai berulang-ulang kali itu Ustaz. Ya. Gitu. Kalau saya yang menerima, ini beras saya, tidak masalah. Datanglah orang sini kan, Assalamualaikum Ustaz, nukar beras, ya kan. Nah, saya jual, saya ada beras, ini uang saya terima 50.000. Ini zakat saya. Jadi ya kan, saya terima beras itu. Beras saya lagi. Saya jual lagi ke dia. 50.000. Ini zakat anak saya atas nama Anu, gitu kan. Itu tidak masalah itu. Kalau pribadi. Yang menjadi pertanyaan kemarin, kalau amil di masjid, gitu kan, itu ada orang numpang beli beras, takin amil, numpang beli beras ya, ini 50.000, oke? Nah, ini beras saya nih kan, nah ini zakat anak saya, udah terima. Ini punya siapa ini? Ya. Punya amil kah? Apa hak para mustahik yang sedang menunggu, gitu kan? Tiba-tiba beliau jual lagi, gitu kan? Nah, itu masalahnya, gitu kan? Maka menghindari perbedaan itu, kemarin Masjid Agung, Ketua Majelis Ulama zaman Kiai Salim Kasim itu menyarankan pertama membawa beras sendiri atau menyiapkan penjual beras, gitu kan, di dekat situ, dan menghindari khilaf yang namanya jual beli di masjid. Nah, di masjid kan tidak boleh jual beli, makanya bisa kita di teras. Nah, meskipun sebenarnya kalau kembali ya ke hakikatnya yang tadi itu, sebenarnya mustahik pun tidak perlu mempermasalahkan. Meskipun itu hak mereka kan, ini sudah saya rasakan kepada amil nih. Bosnya dijual lagi oleh amil, anggaplah dia mewakili sebenarnya gitu kan. Amil itu kan mewakili Az-Zuhairi. Jadi sebenarnya ada celah juga, tidak pula barang itu terlarang juga, gitu kan, boleh-boleh saja sih. Tapi memang al-khuruj minal khilaf, kata ulama itu, keluar dari perbedaan itu, dari ikhtilaf itu mustahabun, itu dianjurkan. Jadi menghindari perbedaan itu tadi, pakai duit bela langsung. Nah, cuman harganya agak tinggi, atau bawa beras langsung, atau panitia mencari penjual beras di dekat situ. Nah, itu jadi terus ya ada formula-formula yang kreatif lah begitu kan untuk menghindari perbedaan itu tadi. Nah, kalau kita ini fitrah nih, kita tahu nih ada orang yang susah lah, kayak gitu. Ada orang yang kurang mampu yang masuk dalam asnafnya miskin nggak begitu kan, kita tahu tuh orang ini. Cuman karena ini kayak gitu di Tungkal tuh kebiasaan tuh datang ke guru atau ke masjid terus surau itu kan, kita tahu nih ada orang ya gitu situ. Itu tidak perlu inilah Ustaz. Misalnya aku keluarkan duit aja, misalnya aku mau zakat fitrah anak aku mungkin sudah lah kayak gitu kan, langsung kasihkan aja gitu. Itu cukup Ustaz. Cukup bisa, kan tidak ada perlu kayak bakat gitu, tidak perlu ya. Nih anu Bang, ada Ci, aku bayar fitrah untuk anak aku, tinggal kasih kayak gitu udah bisa Ustaz ya. Semua tergantung niat, ya kan? Jadi niat itu kan kata para ulama al-farqu bainal ibadat wal adat, pembeda antara ibadat dengan adat. Jadi kalau Jack besok pagi mandi, itulah kamar mandinya, itulah gayungnya, kerannya itu. Apa yang membedakan mandi kemarin dengan hari ini, yang kemudian besok Mama mandi besar, mandi junub. Mandinya sama, sabunnya sama gitu kan. Niat kan. Mandinya basahnya sama gitu kan. Nah, begitulah juga orang diet dengan puasa, sama-sama menahan lapar, tapi satu dapat pahala, satu belum tentu dapat pahala begitu kan. Nah, begitulah pengeluaran harta kita untuk orang. Saya keluarkan uang 50.000, saya kasih yakin. Zakat kah? Sedekah kah? Hibah kah? Hadiah kah? Niat saya apa? Gitu kan? Kalau saya senang dia murid saya juara 1, wah itu hadiah itu. Nih 50.000. Ini agak nakal sedikit 10.000 umpama gitu kan. Sedikit deh.
Ada mau tanya nih, Ustaz. Nah, itu. Nyambung- Jadi nyambung- ya sebentar ya. Nah, jadi itu sah sebenarnya, gitu kan? Tidak mesti kita ini kan ingin memuaskan kita lah sebenarnya pelanggan Pak. Lebih abdol gitu ya. Jadi datang orang ke masjid, ini zakat aku terima ajarakallah bima ataita. Itu kan dibaca pun bagus, tidak dibaca juga apa-apa. Habis itu kan berdoa. Kalau di kampung saya ada yang nyicip tuh, ambil sedikit. Kalau di Itu tuh memuaskan saja itu. kalau di Serang malah ini ya dijemput di rumah ya. Di Serang tuh Amil. iya Amel. Amel. Tapi bayar kan kita juga. Iya. Orang 7 orang. Ya, ya. Orang nggak ada kayak gitu. Ada apa? Dan prinsip amil Nggak ada akal-akalan. Amil itu memang sebenarnya bekerja. Sebenarnya door to door itu yang nama amil. Makanya perintah itu kan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirhum. Jadi ambil, bukan duduk. Iya. Sebenarnya amil itu. Dan mereka digaji itu karena mereka bekerja. Dan bagian itu Berapa persen tuh? 8. 8%. Bagi 8 ya. Miskin. 12,5. Begini. Dia kan 8 nih. Dari 100 nih 8 orang. Dalam surat Taubah itu kan innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Di 8 ini fakir, miskin, amil, hamba sahaya ini sudah tereliminasi lah begitu kan. Gharim, orang banyak terhutang di jalan Allah. Sabilillah, ibnu sabil. Nah, jadi mungkin hari ini dari 8 itu ada mana bang? Nah kalau mau main di Oh, iya. anak itu Ya, tahu betul. rumahnya di PTN ada di Oh, Mesir. oke. Ya, makasih. Mungkin katakanlah 4 atau 5 yang sering ditemukan gitu kan. Nggak bisa, ini 100 bagi 5, 20 fakir, 20 miskin, 20-nya amil, dan seterusnya. Mohon maaf berilaan lah. Lagi lagi rekaman. Iya sayang. Oh, bentar. Iya. Sila. Oke. Nah, data yang paling banyak itu kan fakir dan miskin. Dari 100 katakanlah ya, 100 batang, ya, 100 porsi. Fakir 20, miskin 20. Sedangkan mereka di kampung itu mungkin tak berapa ratus isinya. Mayoritas jangan-jangan. Nah, amil berapalah? Paling 10, paling banyak. Ya paling banyak 10. Jatahnya 20 kotanya, Mama. Mereka orang 10. Fakir di kampung itu ada orang 200. Jatahnya 20. Dapat berapa cuman? Nah, miskin juga begitu. Ada yang betul-betul butuh gitu lah. Ya, ini kan tujuan itu tadi. Tidak ada orang yang tidak makan di hari itu. Nah, yang kacau lagi nanti sabilillah. Dialah pengurus masjidnya, dialah amil. Dia pula ustadznya situ. Aku sabilillah katanya kan. Anaknya dijadikannya amil, menantunya jadi jatah India dapat jadi itu tidak benar. Maka kalau tidak ada pertanyaan, boleh nggak saya langsung boleh sebenarnya, tidak masalah. Kalau amil itu bagus. Ya. Seandainya kita berjumpa dengan satu orang yang berhajat, itu juga bagus gitu nah. Bahkan ada seorang ulama namanya Imam Hafal ya. Kata beliau, boleh kita mengeluarkan zakat itu ke satu orang yang melepaskan dari ketergantungan dia, dari kemiskinan dia. Umpama nih, contohnya siapa? Iwan. Oh, Iwan miskin. Gitu itu. Iya. Oh gitu ya. Iya, enggak apalah. Umpama Iwan miskin. Saya sudah contoh kayak iya sudah. Terus guru. Aku nih hartaku nih unlimited lah ya. Oh, iya. CEO yang kamar lah gitu kan. Dengan Haji Isam tuh benar-benar tipis lah. Terus. Jadi zakat saya itu besar gitu kan. Nah, ya lihat. Boleh ya? Oke. Iya. Oke. Jadi zakat saya itu katakanlah 1 miliar. Itu kecil itu sebenarnya. Kalau saya bagi, saya datang mau di kabupaten ini. Wah, ini paling dapat 200.000 seorang nih kalau saya bagi. Kasih Iwan aja lah. So, selesai hidup Iwan. Iya, hutang selesai. Semuanya selesai. Dapat gitu usaha kan. baru. Iya. Dan itu boleh.
Gitu. Seandainya ingin begitu. Tapi Abdul gitu kayaknya guru. Nah, kalau yang dapat, kalau yang dapat merasa abdal. Nah, atau kayak zakat fitrah ya, kan baru wajibnya itu dengan terbenam matahari akhir Ramadan, bertemu dengan malam Syawal, itu baru wajib. Kalau ada orang mati di bulan Ramadan belum wajib sebenarnya. Atau ada orang lahir malam 1 Syawal, ada wajib juga. Nah, 1 Ramadan sudah boleh nggak zakat fitrah? Boleh. Boleh. Tapi seandainya di tanggal 1 atau tanggal 2 itu ada orang berhajat nih, kalau tidak kita kasih mati deh nih mama. Keluarkan, justru abdan di situ, tidak perlu nunggu di akhir Ramadan. Nah, itu. Jadi agama ini memang mudah dan selalu kemaslahatan untuk manusia. Ya. Jadi gimana ya? Tuhan menurunkan syariat ini untuk kebaikan. Ya, untuk kebaikan. Kita saja kadang-kadang yang tidak menempatkan itu bisa tidak pas gitu ya. Saya sering contohkan itu. Saya alhamdulillah Allah berikan bolak-balik tanah suci ya. Sering kali punya kesempatan untuk mencium Hajar Aswad kalau saya ingin. Tapi begitu saya maju, ada yang jatuh, kadang perempuan. Saya harus bertarung dan sedikit mengikut lah gitu ya. Mundur saya. Ini sunat, perkara mencium Hajar Aswad ini kan sunat. Tapi nyakiti orang lain kan bisa haram. Iya. Nah, itu pikir ngapain sih saya ngebet dengan cium Hajar Aswad. Nah, sama itu tadi ya. Jadi ada kemaslahatan Allah berikan di waktu tertentu untuk mengeluarkan zakat pada orang tertentu. Itu keluarkan di situ. Nah, kita mesti nunggu akhir Ramadan. Soal zakat lagi lah nih. Oh, zakat. Jadi kan kita ini kan biasa 4 mazhab nih saat untuk Imam Syafi'i itu kan biasa beras nih, wajib beras. Tapi kita menggunakan uang. Apakah kita perlu bertaklid dulu ke mazhab lain, langsung aja itu kayak mana? Apakah dibolehkan langsung? Tidak pun tidak apa-apa sebenarnya. Mengikut, jadi bertaklid itu sebenarnya bahasanya itu mengikut ya. Itulah yang dimaksud dengan perbedaan umatku itu rahmat, kata Nabi. Dengan terbukanya zaman ini terus berkembang dan hukum juga terus berkembang. Jadi kita tidak bisa saklek pada satu pendapat memang. Jadi kalau akin umroh meyakini bersentuhan laki-laki perempuan itu batal, itu nggak jadi tawaf nanti. Kita tidak nyentuh orang, tapi orang mungkin tersentuh. Orang juga mungkin tidak juga ingin menyentuh, tapi ya karena terbuka, dada kita terbuka setengah. Ada perempuan dari Lebanon, dari Turki, dari Suriah, dari mana-mana. Tersentuh akhirnya. Entah tangan, entah kaki kita. Nah, maka kita mengambil pendapat, ya itu taklid lah namanya gitu kan. Mengambil pendapat ulama yang mengatakan tidak batal. Gitu. Sama dengan uang tadi itu. Nah, ada kemaslahatan di Aceh Tamiang, yang kalau kayaknya harus dibantuin. Kan susah kalau kita ngirim beras gitu ya. Kita transfer saja ke lembaga yang kita percaya, entah ke Basnas atau lembaga lain. Kirim uang, bisa itu, tidak masalah. Jadi pernah ngalami dalam satu masjid ini, biasa kan yang pernah terjadi di kami lah, diucapkan dulu taklidnya. Saya bertaklid ke imam ini. Tapi ada juga yang langsung kan, tanpa harus menyebut. Kalau saya tidak perlu sebut pun tidak apa-apa. Tidak masalah. Tidak masalah. Niat tidak dilapaskan sah. Ya. Niat itu kan hati. Terus cepat hilang. Iya. Karena tidak mengalami kejadian itu, ada jadi perbedaan kondisi. Iya, iya. Oh iya. Mungkin beliau-beliau itu ingin kehati-hatian. Tidak masalah juga sih. Kita SOP-nya itu. Susudur ya. Teknis ya. Susudur. Nah, sama lah dalam mazhab Syafi'i itu kan rukun jual beli, ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual dan dibeli, ada akad. Akad di sini yang dimaksud di mana? Orang dulu memahami tukarlah, juallah, kata orang tungkal kan begitu. Beli ya, katanya jual. Kalau sekarang makasih ya. Ada yang kasih uang langsung caw dia. Ada lagi tanpa ada penjual. Pergi ke bantaran, mau minum,
celentang 10.000 kan, turunlah minuman ini. Siapa penjualnya? Mana akadnya? Ya kan? Apakah itu tidak sah? Ketika telah terjadi pertukaran itu, mata uang dan barang yang dibeli itu sudah sah sebenarnya. Dan itu tadi hukum berkembang. Gitu kan? Mungkin tuh niat secepat kilangnya tuh pasti yang dua tuh niatnya kan nak beli. Nak beli. Yang penjual tadi nyiapkan alat itu, aku udah jualan gitu. Nah. Itu ada akad jual beli apa niat gitu kan. Macam yang Bapak sering pesan kan, COD. Di mana akadnya itu? Nah, bukalah ini si gepeng ini kan. Nah, Itu kan cek akad. Iya. Nah. Baru jual lagi jual gitu. Tak ketemu tak penjualnya di Blitar sana, apa di Banten, apa di Bandung, apa di Sulawesi, kita kan tidak tahu. Ketemu mukanya tidak tahu, barangnya pun tidak depan mata. Kembali ke fikih lama, tidak boleh jual beli barang yang masih samar. Ya. Sama, ini ada mangga nih, aku belilah satu pohon ini, gitu kan? Borongan berapa lah? Dihitung banyak nih, aku beli 3 juta lah. Itu tidak boleh, karena boleh jadi dia gagal panen, entah dimakan binatang, apa nanti busuk, atau nanti bencana alam, atau boleh jadi nanti akan bertambah banyak. Jadi itu spekulasinya tinggi. Bisa jadi dia untungnya sampai 10 juta, atau yang 3 juta itu hilang karena macam-macam tadi gitu kan. Nah, itu tidak boleh. Tapi hari ini kita buka HP, bukalah apa marketplace ya, Shopee segala macam itu kan. Cek. Siapa yang jual, di mana barangnya, itu kita yakin saja. Siapa yang bilang tak sah itu? Nah, itu. Yang lagi viral kan Ibu ada banyak pertanyaan. ibu-ibu yang bajunya tidak sesuai itu kan. Ah, kalau tidak sesuai itu kan berarti sana yang salah. Ya. Itu berdosa itu penjual. Kalau dari kisah uraian disampaikan guru tadi terkait zakat fitrah, zakat fitrah adalah memberi kebahagiaan di hari Idul Fitri bagi 8 asnaf tadi. Dan guru telah menyampaikan bahwasanya ada boleh mengangkat harkat satu orang untuk mengurangi penderitaannya untuk modal dan mudah-mudahan menjadi orang yang sukses berikutnya memberi zakat harta. Berpindah dari mustahik ke muzaki. Dan itu jarang guru. Seyogianya mungkin setiap pengurus masjid itu memprioritaskan satu orang itu dikasih lebih lah, jangan 100.000, maksudnya 10 juta lah untuk dia bikin bengkel kah. Apakah itu menurut guru baik apa tidak? Prioritas satu orang 1 tahun. Kalau disebut pengurus masjid, berarti yang dimaksud zakat fitrah itu. Jadi kalau zakat fitrah itu makan, bagi rata. Bagi rata. Harus, itu memang harus rata. Tapi kalau zakat mal dan zakat mal kan jumlahnya lebih besar, gitu kan. Zakat mal oke, makanya ada program pemberdayaan. Dan itu sudah dilakukan sih sebenarnya, meskipun dalam kadar tertentu ya, lembaga-lembaga filantropi seperti Basnas, seperti Pecinta Infak Sedekah segala macam itu sebenarnya sudah membuat seperti permodalan. Itu kan sebenarnya ingin mengeluarkan itu tadi ya, dari mustahik menjadi musaki. Minimal mutasodik lah, dia tidak berzakat tapi bersedekah, gitu kan. Itu ada sebenarnya, gitu kan. Dan itu bagus gitu ya, meskipun kadang sebelum kontroversi pasti semua ada gitu ya. Ini itu metodenya itu, apakah benar-benar bisa mengeluarkan orang dari kemiskinan? Satu, yang kedua, apakah ini pemberian percuma bahasa Malaysia itu free ya, karena ini sedekah atau zakat, atau permodalan yang harus dikembalikan? Itu macam-macam. Ada yang mengatakan harus pakai pihak ketiga, karena orang kalau dengar ini duit zakat, kasih modal, kau punya warung, oke ini 5 juta. Tak dibayarnya, ini kan zakat katanya. Tapi kalau koperasi, walaupun berbunga, paksa dia bayar. Iya. Nah, gitu kan? Tanggung jawab. Nah, kadang, dan saya pernah lakukan itu. Dulu saya ketua Basnas di Tebo. Saya kasih kantin, ada satu kantin, tak dibayar. Ini kan duit zakat. Nah, sementara dia di sisi lain, ada ngutang sama orang yang tiap hari ditagih itu. Paksa dia bayar. Padahal pakai bunganya di sana, dengan kita tidak ada, gitu kan. Nah, itu tinggal manajemen lagi, ya, manajemen biar sesuai yang diinginkan, gitu ya.
Jadi sebenarnya ini kan Ramadan, ya Ramadan dan Idul Fitri. Cuman karena orang bayar zakat fitrah, maka pembahasan zakat juga di sini. Padahal zakat itu kan startingnya tidak mesti dari Ramadan. Kalau Pak Iwan punya modal di bulan Safar berdagang mulai, bayar zakatnya di bulan Safar gitu ya. Iya, haulnya itu kan ada haul ada nisab. Nah, cuman orang kadang biar memudahkan, mungkin biar ngingat gitu kan. Ada Momen didapat. bahas juga zakat mal sama dengan seperti fitrah. Padahal ada sisi yang agak beda dengan zakat fitrah. Zakat fitrah jadi memang fakir miskin itu yang utama. Bukan amil atau sabilillah yang utama, bukan. Yang utama itu fakir miskin. Tidak ada yang kelaparan di hari itu. Tapi kalau zakat mal itu di hari panennya, kalau dia pertanian, di hari haulnya, kalau dia emas perdagangan gitu ya, tijarah atau emasnya, ya. Dan dimensinya bisa lebih luas kalau tidak mesti fakir miskin. Bisa itu tadi permodalan dari itu tadi itu. Mudah-mudahan hal seperti ini kan selalu dibicarakan, tujuannya ya untuk mengangkat harkat dan martabat, menghilangkan kemiskinan bagi umat Islam. Karena jarang kan kita ini, memang khususnya para pengusaha yang punya zakat malnya besar, tidak terpikir untuk mengangkat harkat dan martabat seseorang yang berkemungkinan berpotensial menjadi orang kaya. Jarang, malah dibagikan seperti zakat fitrah tadi. Ya, ini kan biasalah manusia ya. Iya. Jadi ada kepuasan tersendiri, Pak. Berbaris 100 orang depan saya. Gitu loh punya. Dan saya datang, Pak, Bapak sekarang bagaimana? Nah, sekarang besok beli alat masak. Bapak mau jualan apa? Atau Ibu mau buat kue ini atau segala macam. Ini opennya, ini tungkunya, ini segala macam. Jualan yang profesional ya. Orang kan tidak tahu. Oh, gitu. Seremonialnya. Seremonialnya itu. Dan bahkan ada yang meninggal. Nah, kalau zakat yang bagus sebenarnya dipublis nggak masalah. Kalau sedekah itu diam-diam. Kalau sedekah. Ada yang pernah meninggal kemarin kan di tahun berapa kemarin tuh yang berdesak-desakan sampai ada yang meninggal tuh. Ya mungkin sebenarnya agama ini menyuruh orang berpunya sebenarnya. Haji harus punya. Zakat kan kalau tidak cukup ya tidak perlu zakat dia. Terus sampai nisabnya gitu kan. Dan banyak sekali sanksi ya terhadap pelanggaran beragama ini dalam bentuk membantu fakir miskin. Amu miskin, ya, memberi makan fakir miskin. Umpama kayak kafarat orang berhubungan suami istri di siang Ramadan. Pertama apa? Bebaskan budak. Itu paling mahal itu. aset yang Memerdekakan. Ya, kemerdekaan itu kan mahal. Yang sebelumnya hamba saya jadi merdeka. Sebenarnya Islam itu menginginkan hilangkan perbudakan. Gitu kan? Yang kedua, puasa berturut-turut 2 bulan. Dan banyak orang gagal, sebulan saja gagal kan. Akhirnya milih opsi yang ketiga. Memberi makan 60 orang fakir miskin. Itu butuh dana yang besar itu. 60 orang fakir miskin. Ya kan, itu. Nah itu mengangkat. Gitu kan. Sama dengan fidyah. Seperti ibu saya udah 86 naik 87 tahun. Udah renta gitu kan. Tidak bisa ngomong apa lagi. Maka dia bayar fidyah. Kan mengeluarkan untuk fakir miskin juga. Gitu kan. Takarannya guru, fidyahnya berapa guru satu mud itu katanya? Sebenarnya fidyah itu 1/4 dari zakat. 1/4 zakat 2,5 kilo berarti Ya 1 mud. Jadi kalau zakat itu 2,5 berarti sekitar ya 7 lah. 7. Dan kita sebenarnya kemarin agak dibesarkan syariat 50.000 itu. Mungkin dianggap makan sehari. Untuk kamu zakat penghasilan tuh kayak orang gaji gitu kalau besar. Ya sebenarnya itu ya perkembangan dari hukum zakat. Zaman Nabi kan tidak ada istilah zakat profesi ya. Itu kan profesi ya, penghasilan. Nah, namun itu tadi mazhab Hanafi memang sering lebih
inovatif dalam Lebih hal rasional. zakat. Ya. Semua penghasilan kalau dia baik dan mengayakan kena zakat. Kalau pertanian kan kurma, padi, gandum yang kena. Kalau dia enggak, karena ayat mengatakan anfiqu min thayyibati ma akhrajna lakum min thayyibati ma kasabtum mimma akhrajna lakum minal ardh. Jadi apa yang baik, apa yang tumbuh dari bumi itu keluarkan. Jadi kalau Pak Iwan punya sawit 50 hektar, amin, gitu kan. Bapak ini punya ladang, dapatlah 100 kaleng. Orang dulu kan gitu. 100 kaleng berarti zakatnya 10 kaleng. Kalau dia tanda hujan, ya. Kalau dia pakai pupuk air segala macam 5 kaleng, 5% saja. Mana kaya 50 hektar yang panennya 2 minggu sekali? 50 hektar. Kaya 50 hektar dengan ini. Adilkah ini berzakat, ini tidak berzakat? Tidak adil. Maka itu zakatilah apa yang dari sawit itu. Mana zakatnya? Amin. Apa yang ada? Gaji itu kan Gaji kan mengayakan juga, maka dihitung setahun. Nah, ada yang membolehkan ambil per bulan, jadi nanti pas tahun tidak perlu lagi. Nah, yaitu menyegerakan zakat. Sama dengan tadi, kewajiban zakat fitrah itu kan di akhir Ramadan, di malam 1 Syawal. Dia menyegerakan takjilus zakah di tanggal 1 Ramadan. Boleh. Jadi dia tiap bulan. Mati dia umpama. Kan tidak wajib zakat gitu orang itu kan. Kan tidak sampai setahun. Ya berarti sedekah gitu kan, dan menyegerakan. jadi banyak sih sebenarnya kan bahwa Ya pasti itu. Bagi pengusaha, Guru, Yang namanya uang itu pasti kontroversi, apapun namanya. gajinya katakanlah 5 juta lah ya. Berapa bulan? 5 juta belum? belum dapat. Tapi kan banyak Dipotong. yang dipotong kan pegawai. Yang dipotong itu kan TPP. Jadi ketika orang dihitung mungkin ya TPP-nya itu dalam setahun cukup dalam nisab. Nisab itu emas, Pak. Makanya nisab itu tidak bisa dengan uang. Seandainya dulu zaman Nabi itu nisab dengan uang, makin kecil. Nah, emas ini kan makin berkembang, makin besar. Gitu kan. Hari ini emas 1 gram berapa? Mas naik sekarang, Guru. Mungkin 3 jutaan 1 gram. Kurang lebih lah. Lebih kurang. Harga segram 3 jutaan. Nah, kali 3,3. 1 ayam kan 3,3 gram. Katakanlah 9 juta. 9 kali 85 gram. Yes, baru wajib zakat itu setelah dihitung 85 gram emas Setahun, Guru. setahun. 85 kali 3 lah biar enaknya. Ya 1 gram. 8 kali 3 240 juta kadang-kadang, 2,5 tuh. 250 juta bagi 12 bulan. Gitu kan? Baru wajib zakat. Pegawai yang Kalau penghasilan masih di bawah 10 juta belum. itu ada yang Berarti anggaplah infak tuh, Guru Tapi ya. kalau perintah Infak lah. mungkin beda. Ya. Berbagi lah tujuannya kan. Tapi memang, Kalau Guru, cuma dari itu ya, Iya. kecuali dia punya penghasilan patokan lain. emas nih sekarang ini sulitnya karena fluktuatifnya turunnya itu tidak teratur lagi. Makanya di hari itu menghitungnya. Di hari waktu Di hari pengeluaran zakat itu Per tahun. per haulnya itu ya. cukup dak duit yang gitu, Guru ya. Iya. Pas Kalau cukup ya sudah. Sudah cukup. Sudah wajib. Iya. Sedekah aja lah kalau enggak. Sedekah aja lah judulnya. Kalau fitrah kan wajib memang. Fitrah kan enggak seberapa kan. Tergantung. Jadi, Guru, ini ada pertanyaan agak jauh nih daripada pembahasan kita tadi. Ada yang DM di sosial media kita, Guru. Dia bertanya, ini agak sedikit aku nyampaikannya malu ada juga. Tapi harus disampaikan karena permintaan netizen kan. DM di sosial media kita tuh. Minta tanyakan sama Guru. Ini sudah pisah. Sudah putusan pengadilan. Terus dia masih iddah. Si perempuannya didatangilah oleh si mantan suami tadi. Dan mantan suami minta berhubungan badan. Dan katanya belum masih iddah. Masih boleh. Waktu itu aku kan tidak berani juga balas karena pertanyaan langsung ke Guru. Macam mana tuh, Guru? Apakah boleh? Apakah tidak? Jadi talak itu kan
ada beberapa macam. Kalau dia talak raj'i itu talak yang dijatuhkan oleh suami. Dan dia berhak merujuk dalam masa iddah. Nah, rujuk menurut para ulama bisa dengan bil qauli, aku rujuk engkau, rujuklah. Nah, menurut mayoritas ulama, bil fi'li dengan perbuatan, dia bercumbu atau berhubungan, itu juga dianggap rujuk. Karena di antara esensi perkawinannya itu diantaranya adalah itu, hubungan badan itu. Kecuali mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i harus dia mengatakan dulu di hadapan dua orang saksi, baru boleh dia berhubungan. Tapi mayoritas yang lain, ketika dia berhubungan berarti udah automatically. Iya. Berarti dia rujuk. Balik lagi. Bisa. Kalau itu talak raj'i. Nah, tapi kalau di pengadilan itu dia talak bain. Bain itu istri yang ajukan. Oh, cuman itu. Suami tidak pernah menjatuhkan. Si istri datang ke pengadilan dengan alasan pertengkaran terus-menerus segala macam. Nah, akhirnya minta cerai. Negara yang menjatuhkan melalui palu hakim, putuslah dia. Itu namanya talak bain sugro. Ya. Itu tidak bisa suami merujuk. Itu kalau dia merujuk harus nikah. Terus nikah seperti Ya, awal. nikah ulang, nikah biasa. Biar Kalau talak bain ya, bain sugro. Kalau sampai 3 kali namanya bain kubro. Kalau bain kubro itu harus nikah dengan orang lain dan maaf berhubungan dengan orang lain lagi baru boleh lagi ke yang pertama gitu kan. Nah, ada lagi talak khul'i namanya. Khul'i itu tebus. Kan waktu akad nikah kan si laki-laki sewaktu-waktu saya meninggalkan istri saya sekian bulan lamanya atau menyakiti jasmaninya atau tidak memberikan nafkah sekian bulan lamanya, istri saya tidak rela mengadukan ke pengadilan dan pengadilan tersebut mengabulkan, maka jatuhlah taat saya itu kepadanya. Itu namanya apa tadi? Khul'i. Khul'i itu bergantung dia. Kalau saya begini, Sebab akibat. sebab akibat, ya kan? Dan si istri menebus dengan uang iwat, uang ganti, biasanya 10.000 gitu ya. Nah, itu talak yang diminta oleh istri. Dan negara bisa mengabulkan juga melalui majelis hakim terhadap talak yang seperti itu. Yang seperti itu juga tidak bisa dia langsung merujuk, maka harus nikah lagi. Kalau si laki-laki yang mentalak itu namanya raj'i, bisa rujuk selama masa iddah. Masih iddah. Masa iddah. Berarti sah itu. Kalau Masih sama Saidah juga. Di iddah itu masih iddah. saidah itu 3 kali suci. Ya 100 hari lah. 100 hari. 9 bulan, 3 bulan. Dan Berarti ini hubungannya sama zakat dengan puasa tadi apa? ini pertanyaan DM guru di sosial media kita, di DM. Berapa? Dia minta bertanyakan itu karena ini ada dua pandangan katanya. Pertama satu, secara hukum fikih yang disampaikan guru tadi, dia langsung berbalik. Sah secara hukum yang kita pahami itu, cuman hukum negara ini kan harus ada tercatat lagi di Dia harus mencatatkan itu di KUA. Jadi dianggap pernikahan yang kedua. Jadi solusi guru untuk orang bodoh itu macam mana? Apakah memang dah balik aja lagi? Apakah memang iya tidak? Sekiranya memang si perempuan ini memang tidak ingin mau balik lagi, jangan dilayan lagi. Jadi aku mau tanya lagi, dia itu jatuhkan apakah si istri yang menggugat? Nah itu aku tak tahu. Dia kan DM. Lalu biar pertanyaan itu komplit. Nanti biar aku bertanya ke guru itu sesuai jawabannya pas. Nah, makanya pertanyaannya harus pas. Jadi aku telepon lah. Makanya aku urai tadi macam-macam talak tadi kan. Ya. Jadi itulah kisahnya dari guru. Nah nanti beliau tuh mungkin nonton juga nanti kan. Aku apa ya? Subscribe, like, Subscribe, share, like. komen ya. Jangan dihampaskan HP-nya. Kalau tidak sesuai. Subscribe semangat betul hampas HP. Enggak tak terima dia kan guru dengan jawaban guru tadi. Hampaskan. Oke, nolin. Berhubungan tapi tak mau rujuk. Cuman kisahnya berhubungan tak mau rujuk. Mana tahu. Tidak mungkin tuh. Sesuatu yang kontra ya, kontradiktif ya. Sama dengan orang nanya, aku hilaf katanya. Lupa gua kalau puasa gitu kan.
makan itu bisa hilap memang, tapi makannya sepunya dua punya. Kalau nambuh kan itu gak hilap lagi. Kenyang. Nah minum juga begitu, seteguk pas aku nih hilap. Nah ada tak hilap hubungan Tak ada. begitu Itu sudah selesai sengaja. sesama hilap gitu ya, apa nih hilap? Iya juga kata orang sebagai maksiat tuh. Itu kontradiktif itu sama dengan dari itu, dia tak mau rujuk tapi itu kan itu. Memang kalau saran saya balik aja lah kalau memang masih sama-sama suka. Ya Beda aja kayak catat lagi, lapor, akui kesalahan. Ada lagi kayak Jack. Kok kayak apa? Sering membutuhkan. Ibu-ibu yang sedang menyusui. Ini banyak pertanyaan yang ada di beranda FB kemarin itu. Saya itu sedang menyusui, takut terjadi apa-apa dengan diri saya dan anak saya tidak berpuasa. Bagaimana puasa saya nantinya? Apakah diganti puasa itu dengan berpuasa atau membayar? Gitu. Iya, itu Iya. sebaiknya yang bagaimana atau bagaimana hukumnya? jadi pembayaran terhadap puasa Ramadan yang kita tinggal ini macam-macam. Ada yang bayar fidyah. Ini orang tua renta yang tidak mampu lagi untuk berpuasa, atau dia punya penyakit yang kronis ya, mah tinggi, kalau dia puasa bisa pingsan, kata dokter nggak bisa, walaupun belum terlalu rentah gitu ya. Oke, ini satu udah jelas ini cukup fidyah saja ya kalau ini. Yang kedua, mereka yang membayar puasa saja, itu orang yang haid dan nifas, ya kan, bayar puasa saja. Nah, yang ketiga itu orang yang membayar puasa saja dan membayar puasa dan fidyah. Membayar puasa dan fidyah. Orang yang tidak puasa tapi bukan karena dirinya, tapi karena janinnya atau bayinya. Nah, jadi dia ini bisa puasa sebenarnya ketika nyusui tadi. Tapi aku kasihan pula bayi aku nih ya, nanti susu aku kering segala macam gitu kan. Nah, jadi dia membatalkan puasanya, dia tidak berpuasa, tapi karena bukan dirinya yang tidak kuat, karena khawatir bayinya, maka dia membayar puasanya sekaligus membayar fidyah. Nah, jadi itu. Tapi dua-duanya bisa. Dua-duanya. Dikerjakan ya. Ya, jangan hanya dia bayar fidyah saja, ya. Tapi yang selanjutnya dia hanya membayar puasa saja kalau dianya memang tidak mampu berpuasa. Kata perawat atau dokter, HB ibu ini rendah, tidak bisa, ibu ini udah hamil nih, bahaya, resiko lah gitu kan. Jangan puasa bu ya, kan dokter yang ngasih saran, kita percaya gitu kan. Maka dia tidak berpuasa, nanti dia mengkodoknya itu hanya puasanya, membayarnya hanya kodok puasa, tidak bayar fidyah. Nah, jadi ada 4 macam, ya itu tadi, fidyah saja, puasa saja, Ya, plus puasa. fidyah plus puasa, dan puasa saja. Wah, puasa saja tadi itu lain lagi ini dengan puasa saja yang kedua tadi. Kalau puasa yang kedua tadi itu yang nifas dan haid. Yang keempat tadi itu orang yang hamil atau menyusui, yang dia takut dirinya memang tidak mampu berdasarkan keterangan medis yang memang terpercaya gitu kan. Tapi kalau rasanya tensi normal, darah bagus, mampulah dia ini puasa. Ngapa tidak puasa bu? Dahlah aku hamil, jaga anakku sian. Benar masalah kalau dia puasa sebenarnya begitu kan. Nah yang seperti itu bisa kena dua jadinya gitu. Dia bayar fidyah, dia juga bayar puasa karena dibatalkannya puasanya gitu kan. Jadi itu ada 4 macam salmu. Memang kadang orang begini, memang memahami bayar fidyah belah. Aku puasa aku hamil katanya gitu kan. Itu jelas jelas sebabnya ya gitu. Ini orang sehat walafiat bersengaja tidak puasa. Besok dia kena yang dua itu atau yang ini kan? Ini laki-laki nih sehat memang di malas puasa ya kayak gitu. Nah itu kena yang mana tuh? Dari 4 itu.
Iya pula ya dak ya. Nah, itu kena yang double tuh. Kamu jangan ada tuh. Itu mana ya? Itu mana? Nah itu belum tahu aku tuh. Dia biasa-biasa saja lah gitu kan, sehat. Ya. Tahan. Tidak ada sebab penyakit, tidak ada mau menyusui kayak gitu kan? Dia laki-laki. Ya laki-laki. Kerja berat tidak juga kayak gitu kan? Itu tadi dia tahan timpas, tahan bacok. Pas puasa tak tahan gitu ya. Itu yang Aku tidak tahu tuh apakah dia bayar fidyah juga. Tapi secara umum kan dia pertama wajib bayar qadha itu pasti. Ya, kalau puasanya harus dibayar itu. Terhadap pelanggarannya secara sengaja itu nanti kita kaji lebih lanjut ya. Saya belum tahu itu. Sebenarnya itu kan kesengajaan ya. Kesengajaan tidak berpuasa dengan melalaikan, dengan tanpa ada uzur syar'i. Sedangkan melalaikannya seorang perempuan yang nifas atau haid saja melewati tahun itu dalam mazhab Syafi'i kan harus bayar fidyah. Dia tahun ini tidak puasa 7 hari karena haid. Seharusnya dia bayar lah gitu kan. Ketemu sama seharusnya dalam ini kan tahun ini dia bayar. Sampai Ramadan akan datang belum juga dibayar, melewati Ramadan. Nah, menurut para ulama dia tetap wajib bayar puasanya, tapi juga harus bayar fidyah karena kelalaiannya. 11 bulan Allah kasih, kok tak puasa juga 7 hari tadi gitu kan. Nah, ini masuk akal juga sebenarnya kalau ada sanksi tambahan tuh sebenarnya. Kalau berat atasan tuh masuk akal. Cuma saya belum tahu ya jawaban tuh. Kalau yang itu. Dulu Boleh kan jawab, tak tahu kan? wah luar biasa. Anda orang berilmu. Dia menjawab, aku tak tahu. Jadi Imam Malik itu pernah ditanya 40 pertanyaan. Anala adri. Allahu a'lam. Aku tak tahu, Allah lebih tahu. Cuma 3 yang dia jawab. Dari 40. Hebatnya Zakaria nih kalau semua pertanyaan dia jawab. Imam Malik tuh. Tanda orang berilmu tuh dia tidak tahu, katakan tidak tahu. Dia tahu, dia belum mengakui tidak Ya, tahu. yang payah tuh sudah tak tahu, paling sok tahu. Bapak Ragah tahu, motor dianggap Keras tahu. banget ini. Oh, bila topik hidayah aja lah kalau ketemu kawan gitu. Guru, ini sejam lebih guru. Terus yang Mungkin lebih ya. momen ini kita stop sini dulu. Akan datang kita sambung lagi yang Oke. seperti ini kumpul-kumpul. Dan mumpung masih suasana lebaran, kami dari tim podcast Asik mengucapkan selamat lebaran Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, dan juga dari guru kita, guru. Ya, mohon maaf, setulus hati, bukan basa-basi. Mudah-mudahan meningkat sesuai namanya. Syawal itu kalau timbangan ini ditaruh pemberat sini, nah itu junggit, itu bahasa Arab itu namanya Syawal. Nah, makanya Ramadan itu kan menempa, membakar dia. Jadi kalau kita ketemu besi bekarat di tanah, untuk mengetahui besi ini bagus apa tidak, dibakar, keluarlah besinya. Nah, ini kuningan kah emas kah? Dibakar. Oh ternyata bukan emas, bukan kuningan, kuning yang lain. Oh gitu kan, sama gitu kan. Nah itu makanya Ramadan itu membakar, mengeluarkan murninya kita ini. Nah, kan setelah ditempa 1 bulan. Jadi Allah yang memberikan nama bulan-bulan itu memang ada maknanya. Sya'ban itu maknanya bercabang banyak kebaikan di situ. Kita sya'bul khair ya, banyak kebaikan. Nabi kan sering puasa, udah latihan bulan Sya'ban, ditempa Ramadan, keluar kita menjadi insan yang baru, meningkatlah. Itulah Syawal tadi itu. Mudah-mudahan ini kita bungkus dengan rapi, tidak dikoyak lagi ya, kebaikan ini. Kewajiban kita kepada Allah sudah kita lakukan. Sekarang sesama manusia kita saling memaafkan, saling silaturahim, dan ibadah yang baik itu bukan hanya ritual ya. Percuma juga kita puasa tapi mulut kita sama tetangga, sama keluarga tidak baik, silaturahim putus dengan keluarga, nah, itu juga tidak benar. Maka hablum minallah, hablum minannas itu harus seimbang. Mudah-mudahan dari hari baik, bulan baik ini semuanya bisa baik, dan kita ditempatkan nanti di hari yang baik, di tempat yang baik gitu ya. Amin. Jadi begini, kalau
manusia bersaksi Anda ini baik, insya Allah tempat yang baik. Karena itu ada peristiwanya. Jadi Nabi tidak kenal ada jenazah dibawa. Ini siapa? Oh, dia fulan dan fulannya Rasulullah, sahabat. Dia orang baik. Dia orang baik. Semua yang itu bilang oh, orang baik itu. Kata Nabi, kalau kalian semua mengatakan dia orang baik, kalian bersaksi dia orang baik, maka dia akan mendapat tempat yang baik. Nah, itu kalau kita mati, orang bilang baik. Ada yang bilang usaha tidak baik. Nah, baik, orang ziarah. Berarti baik, insya Allah hari ini tempat beliau. Amin. Nah, tapi kalau kita mati, alhamdulillah dia mati. Ya, ini kacau ya. Cuman gitu pasti. Iya. formalitas cuman pas meninggal kita saksikan mayat ini baik ke di luar mual gitu. Biasanya awam dengan Iya. punya kuat Iya. bagi orang visual kan. Jadi prasangka, firasat manusia terhadap seseorang itu insya Allah menentukan di perjalanan dia ke depan. Kalau semua orang mengatakan dia baik, insya Allah memang benar-benar baik. Makanya ada satu tradisi yang tidak ada di negara lain ya. Di Indonesia itu setelah salat jenazah, bagaimana kita saksikan ini mayit Baik. Nah, itu kan doa sebenarnya. Kenal tidak kenal kita katakan baik. Nah, ya kan kayak kawan saya dulu, ada dulu waktu sekolah dulu belakang. Bagaimana saksikan jenazah ini? Ah, biasa-biasa. Itu ada asli itu. Masih hidup orang. Tapi itu aja deh ya, contohnya lain. Nah, tapi pelan-pelan deh dia ngomong. Di belakang tuh. Kemarin ada kayak pernah di pengajian bahas itu. Jadi seandainya yang meninggal nih maling kah, perampok katanya. Jadi kita harus tetap bilang kata baik. Ngapa baik? Karena lebih baik dia mati gitu. Habis orang gitu ya katanya. Tetap baik katanya. Ya, makanya ada satu ungkapan Syafi'i itu kan, ulit tabiyana Adam, ulit tayyabna Adam bakia. Engkau menangis, engkau terlahir dalam keadaan menangis. Wanas hawalaka yadhakuna surah. Sementara manusia seputarmu itu tersenyum. Ada bayi baru lahir kan, semua senang. Neneknya, bidannya, ibunya yang tadi bertarung nyawa, begitu anaknya lahir, plong gitu kan, terbalas semua. Semua tertawa, tersenyum melihat kehadiran kita. Makanya kata beliau, ketika meninggal dunia nanti dibalik. Nah, orang yang nangis, orang merasa kehilangan. Susah nyari saat gantinya sekarang. Tak ada belum. Masjid banyak pengajian, banyak murid sana sini. Nah, tapi yang meninggal ini tersenyum menghadap Allah. Nah, jangan dibalik. Orang yang tersenyum, tertawa, karena kita mati, kita yang nangis menghadap Allah. Itu tadi. Masya Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Luar biasa. Tambahan dari kawan-kawan dari guru kita terkait Idul Fitri dan juga tentang kebaikan. Kita harus selalu bertumbuh juga lah. Mudah-mudahan dari kita memahami, sadar, menyadari, tersadarkan, dan kita semakin dewasa memahami segala apapun. Mungkin dulu kawan-kawan ya. Wabillahi taufik.